Raja, Raja, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkan nafasnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kasih kemenangan. Dan kami menyembah Engkau Tuhan yang telah mati bagi kami dan darah-Mu tercurah menebus dosa-dosa kami Tuhan. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah terbalaskan Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib, bagi-Mu adalah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami sore hari ini datang memuji menyembah Engkau Tuhan, Allah yang sungguh baik. Jika bukan karena anugerah-Mu, kami akan ada dalam maut Tuhan. Tapi karena anugerah kasih karunia-Mu Tuhan, kami diselamatkan Tuhan oleh pengorbanan-Mu Tuhan. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Diangkatku jadi anaknya. Angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pada saat sore hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah yang telah mengaruniakan keselamatan bagi kami. Pengorbananmu Tuhan, Engkau dicambuk, Engkau diludahi, Engkau dihina, bahkan Engkau disalibkan, bahkan darahmu tercurah bagi kami Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Biarkan kami dapat memuji, menunjukkan rasa terima kasih dan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Beribadah dalam persekutuan kami, dalam family ministry ini Tuhan. Pimpinlah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan jika Tuhan ada kesalahan-kesalahan dosa-dosa kami Tuhan, setiap hari Tuhan kami selalu terjatuh. Pikiran, perkataan, perbuatan kami, sikap kami Tuhan. Tuhan kami manusia yang lemah. Baik terhadap sesama kami manusia, terlebih di hadapan-Mu Allah kami yang kudus Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Kami memohon kepada-Mu. Engkau yang setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Darah-Mu yang suci telah menguduskan kami Tuhan. Biarkan kami dapat berubah, diubahkan oleh firman-Mu, diperbarui oleh kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan firman-Mu yang sebentar lagi akan memberkati kami Tuhan, bahkan berkati acara demi acara, baik kesaksian maupun hamba-Mu yang telah Kau persiapkan, telah Engkau urapi untuk menyampaikan isi hati Tuhan, memberkati kami, menegur kami, mengoreksi kehidupan kami, menuntun jalan kami, karena firman-Mu lah pelita bagi kami, kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Pimpin juga Tuhan acara bincang-bincang, juga perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Kuasa-Mu turun melalui hamba-Mu Tuhan, sehingga ketika kami memakan roti dan meminum anggur Tuhan, kami membuat ini menjadi peringatan akan pengorbanan-Mu yang begitu mahal Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan oleh kuasa darah-Mu, bahkan tubuh-Mu yang Kau serahkan untuk menyelamatkan kami semuanya Tuhan. Segala gangguan apapun yang ingin mengganggu kami, baik peralatan yang kami pakai, kiranya Engkau jamah Tuhan, jauhkan dari segala gangguan. Bahkan sinyal apapun Tuhan, bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus membungkus dan membentengi kami pada saat sore hari ini sampai selesai acara ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Terpujilah Engkau Tuhan saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan buat ingin bersaksi. Ya, yang mau kesaksian boleh 2 orang. Jangan lupa ya, perjamuan kudus kita siapkan roti dan anggur ya di rumah masing-masing. Shalom Pak. Saya Halo. kesaksian lebih dulu ya Pak. Karena ini hari Minggu kita mau perjamuan kudus, jadi saya mau kesaksian lewat pujian aja. Ya, silakan Mbak Lili. Sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus,
apa yang harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Biarlah pujian ini boleh memberkati kita semua, bahwa kita memasuki bulan-bulan di mana Tuhan Yesus akan disalibkan. Jadi kita mau berserah diri kepada Tuhan, bahwa melewati ini semua, apa yang udah Tuhan korbankan buat kita diampuni, kita dibebaskan, kita ditebus, bahkan hidup-hidup kita juga semakin hari semakin Tuhan pulihkan, dan berkat-berkat Tuhan juga tercurah atas setiap kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Pak Deriksen. Ya, terima kasih Bu. Ya, satu orang lagi boleh. Ibu Depari, apa kabar? Lagi di jalan, Pak. Ya, hati-hati di jalan ya, Bu. Dia mau pulang ke Borong-Borong. Wah, luar biasa. Dari Sehat Medan. selalu ya, Bu Depari. Iya, Pak. Dari Medan ini. Amin, amin. Puji Tuhan. Bu Lydia, saya udah pernah tuh, Bu, ke si Borong-Borong. Saya udah pernah makannya kuda. Ya, Dolok Sanggul kuda, Bu. Bukan si Borong-Borong. Iya, betul. Iya, Dolok Sanggul. Saya di Dolok Sanggul. Oh. Lewat Borong-Borong kesananya dikit ya, Bu ya? Ya, ada lagi. Bulia tuh. Bulia. Halo. Shalom semuanya. Halo, Bulia. Ya, salam Ibu Lia. Ya, Lia aja deh mau kesaksian. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mendoakan. Kita udah pindah rumah, udah beres. Ya, tinggal selanjutnya besok-besok apa yang harus dikerjakan itu aja. Sekarang tinggal beres-beres aja sih. Terima kasih semuanya udah berjalan dengan lancar. Terima kasih. Amin, luar biasa ya, Bulia ya. Sampai habis. Ada lagi mungkin Bu Lydia nih yang suka nyanyi, kemana ini Bu Lydia? Pak Johannes mau kesaksian, Pak Johannes? Ibu Grace? Kalau tidak ada, masuk Firman. Ya, lanjut Pak Derison. Ya, kita sambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pak Pendeta Agung Mingguan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya, silakan buat hambanya, pendeta kemingguan. Ya, shalom semua. Selamat sore. Kita akan bersatu dulu ya. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kemurahan-Mu. Sehingga kami boleh mendengar apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu saja ya Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Tapi kami percaya hamba-Mu Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, link Zoom yang akan kami pakai ini Tuhan. Kiranya Tuhan menjagai supaya dapat berjalan dari awal pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, yang dipermuliakan. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami duduk diam, mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Nama-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom semua, ada sukacita ya, sore ini ya. Ya, ini hari Minggu, harinya Sabatnya Tuhan ya. Hari ini saya akan bawakan tema tentang mengapa Tuhan memilihku. Ya, kadang-kadang kita akan bertanya ya, why? Kenapa Tuhan? Ya,
seperti saya ya. Saya dulu waktu ketika saya bertobat itu, saya juga bertanya terus, kenapa Tuhan memilih aku, Tuhan? Padahal maaf kata ya, dulu saya ketika belum bertobat ya, saya bertobat tahun 2002. Jadi sekarang tahun 2022, nanti Agustus, tanggal 18 Agustus itu genap 20 tahun saya bertobat ya. Jadi belum begitu lama ya. Saya percaya di sini juga dari grup FM makan ada yang dari lahir ya, sudah jadi anak Tuhan. Tapi nggak ada yang kebetulan, dan saya percaya ada satu waktunya Tuhan ya untuk saya boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup saya ya. Saya dulu orangnya wah, benar-benar sepertinya nggak layak ya. Saya orang yang berdosa ya. Saya orang yang selalu melakukan yang tidak disukakan oleh Tuhan ya. Saya dulu orangnya suka berjudi ya, suka minum ya, bukan minum air tapi minum mabuk ya. Padahal saya selalu dengar ya dan lagunya Oma Irama tuh tentang judi ya. Itu padahal kan kita udah dengar ya, tapi saya tetap main judi itu dulu ya. Udah minum, main judi ya. Terus saya pemberontak ya. Saya nggak suka dinasihatin itu ya. Saya selalu suka melawan ya. Bahkan orang tua saya aja, saya kadang-kadang saya berontak, saya melawan ya. Nggak bisa dinasihatin. Terlebih lagi dulu saya orang sombong lagi ya, nggak mau kenal sama orang gitu. Maksudnya kalau orang yang saya tidak kenal, saya nggak seperti apa begitu ya, nggak bisa memberi kayak seperti anak-anak Tuhan ya, selalu gitu, nggak ada itu ya. Saya melengos, bahkan kalau di hari perkawinan tuh saya suka diundang ya, saya suka melengos gitu, lewat jalan kecil itu masuk ke dalam gitu ya. Saya orangnya seperti itu ya, dan juga saya percaya ada satu rencana Tuhan yang besar untuk setiap hidup kita dapat melakukannya. Karena saya pegang itu di Yohanes 15 ini sebagai ayat pendahuluan ya. Saya selalu pakai ayat pendahuluan bagaimana Tuhan memimpin hidup saya ya untuk bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada 5 kasih yang Tuhan Yesus kita akan dengar nanti hari ini ya. Bagaimana Tuhan bisa mengubahkan hidup setiap kita. Terlebih lagi kita harus mendengar dulu apa yang menjadi pesan Tuhan. Saya lihat dulu di Yohanes 15 ayat 16 ayat pendahuluan. Dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Kita harus tahu ya, ada satu rencana Tuhan yang besar. Bagaimana Tuhan bisa memilih kita, ya. Jadi jangan kita pikir wah Tuhan salah pilih nih, ya. Saya dulu seperti itu ya. Saya bertobat tahun 2002. Ketika itu teman-teman saya untuk saya bersaksi bagaimana Tuhan bisa pilih saya. Itu jujur ya, kalau untuk cuap-cuap dalam usaha bisnis saya paling jago ya. Tapi kalau untuk cuap-cuap untuk kesaksian bagaimana Tuhan bisa pilih saya, itu saya gemeteran, saya takut ya. Bahkan jantung saya ini dak gitu ya. Waduh, kayaknya nggak bisa berucap satu kata pun ya. Waktu ketika saya kesaksian aja pertama di Komsel ya, itu saya diketawain ya. Karena saya seperti orang gagap gitu ya. Tapi luar biasa ya. Tuhan Yesus itu pakai setiap anak-anaknya untuk kita dapat melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, yaitu untuk berani mengatakan, ini aku Tuhan, saya mau menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Ya, kita lihat lagi satu ayat di Matius 22 ayat 14, ini ayat kesukaan saya ya. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang kupilih. Nah, kita ini jadi orang yang terpanggil atau jadi orang yang terpilih? Tentunya semua kita pasti mau menjadi orang yang terpilih. Amin ya. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang terpilih. Karena orang pilihan Tuhan itu pasti hidupnya akan diberkati Tuhan. Hidupnya pasti akan disertai Tuhan. Hidupnya pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Ya.
Kita harus lakukan bagian itu, ya, sehingga hati Tuhan itu disenangkan dengan perbuatan kita. Kita ini sedang dalam hidup kita ini, ya, kita sedang berhutang hidup kepada Tuhan. Bagaimana Dia bisa memulihkan kita, bisa memilih kita, ya, untuk bisa menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Jadi tidak lagi hidup sembarangan, tidak lagi hidup semau kita sendiri, ya. Kita harus lakukan apa yang menjadi bagian kita untuk menjadi suratan yang terbuka, yang dibaca semua orang. Bagaimana orang boleh melihat ada satu terang Kristus di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Ya, kita lihat ayat pendahuluan lagi. Matius berapa, Pak Mingguan? Kenapa? Matius berapa tadi barusan? Matius 22 ayat 14. Oh, Matius 22 ayat 14. Ya, jadi kita harus tahu, ya, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, ya. Bahkan dia menurunkan anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita, untuk kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Itu di Yohanes 3 ayat 16, ya. Kita harus lakukan karena kasih Tuhan itu begitu besar buat semua orang, ya. Sehingga anak-anak Tuhan yang sudah dipilihnya menjadi anak kesayangan Tuhan, ya. Saya akan jabarkan secara singkat, ya. Saya ambil di Yeskil 34 ayat 16. Ini yang saya akan jabarkan satu persatu. Bagaimana kasih Tuhan itu begitu besar buat setiap anak-anaknya yang sudah dipilihnya. Kita baca dulu, ya, di Yeskil 34 ayat 16. Yang mengatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, itu kasih Tuhan. Nah, kita kupas sedikit satu persatu, ya, dari ayat firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan kasihnya itu begitu luar biasa. Dia tidak pilih-pilih, ya, yang cantik, ya, yang katanya yang tidak baik rupanya. Dia tidak memilih hitam atau putih, ya, ganteng atau biasa saja. Itu Tuhan nggak pilih-pilih seperti itu. Bahkan Dia menerima apa yang menjadi kesukaannya Tuhan untuk semua orang dapat diselamatkan. Amin. Yang pertama adalah yang hilang akan kucari. Nah, kita tahu, ya, yang hilang itu siapa di dalam firman Tuhan. Ya, ada satu hilang aja di hadapan Tuhan. Tuhan cari nggak? Tuhan cari loh. Tapi bagaimana dengan kita? Yang Zoom family ini kan kita tahu, ya, ada sekitar 20 atau 30 orang, ya. Nah, bagaimana yang ikut Zoom ini? Apakah semuanya yang ada di grup FM ini? Nah, ini tugas kita loh. Yang hilang akan kucari. Itu Tuhan seperti itu, ya. Jadi dia nggak masa bodoh seperti kita ini, ya. Kita terkadang ini nggak mau melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, ya. Seharusnya kita harus saling bergandengan tangan, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yang hilang kita harus cari, kita harus kembalikan untuk ke Tuhan. Amin. Karena dikatakan di Mazmur 81 ayat 12. Saya dapat dari Mazmur 81 ayat 12. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kegedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Nah, itu disebabkan apa? Terkadang kita bisa hilang. Karena kedegilan hati kita. Saya dulu alami. Ya, saya pikir, udah. Jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Yang penting saya ke gereja. Yang penting saya beribadah. Tapi saya nggak sungguh-sungguh. Ya, saya cuma hanya, kalau lagi mood, baru deh saya hadir. Kalau lagi rasanya lagi enak gitu ya hatinya, saya hadir. Maaf ya teman-teman, saya nggak menyinggung. Cuman Tuhan inginkan, ayo kita yang hilang, kita kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan itu mencari
Dia terus mencari anak-anaknya. Siapa ini yang terhilang? Ya, jangan kena muntaber. Tahu kena muntaber itu singkatan dari saya tuh ya. Mundur tanpa berita. Nah ini yang repot. Ya, terkadang kita pikir bosen kita ikut Zoom. Padahal keuntungan itu buat siapa? Untuk kita sendiri loh. Kita bisa membangun iman kita tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, kita harus lakukan bagian itu sehingga Tuhan melihat dari surga. Dia hatinya disenangkan oleh perbuatan kita. Ya, kita harus lakukan itu sebagai anak Tuhan, sebagai anak yang diberkati, yang disayang oleh Tuhan. Ya, seperti ada lagu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah aku mengasihimu. Ya, itu ada kelanjutannya tuh. Mengapa Tuhan mengasihiku? Jawabannya, because I love you. Karena aku mengasihimu. Itu jawaban dari Tuhan. Wah, kadang-kadang kita bertanya ya, saya dulu orang yang berdosa, orang yang rasanya tidak layak untuk bisa melayani Tuhan. Karena di Lukas 5 tuh ayat 32, aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi aku mencari orang yang berdosa. Untuk apa? Bertobat. Ini saya orangnya yang susah untuk bertobat. Dulu saya, hal-hal yang rasanya saya pikir benar ya, yang saya pikir baik itu ya, jadi melakukannya semau-maunya saya sendiri. Padahal itu hal-hal yang tidak disukakan hati Tuhan, ya. Kesombongan, pemberontakan, ya. Mabuk, ya. Main judi lagi. Pernah tuh saya bangkrut di tahun 96 itu. Ketika saya mau sekolahkan anak saya masuk SMP, itu saya nggak ada uang. Padahal cuma butuh 1 juta berapa ya, 1 juta sekian. Sampai akhirnya saya relakan handphone saya yang baru saya beli nih, 2,5 juta. Saya jual waktu itu 1,2 juta. Pas buat bayar masuk uang pangkal anak saya. Sedih ya. Karena itu kesalahan saya sendiri ya. Yang saya lakukan, saya pengen cepat kaya. Bagaimana saya bisa cepat kaya? Itu main judi ya. Padahal kita harus ingat tuh lagu Oma Irama. Aku melarat karena judi. Judi yang membawaku mati. Ah, itu udah tahu ya. Tak berdaya ya. Kalau kita lakukan hal terus begitu ya, berarti kita mencelakakan diri kita sendiri. Seharusnya tidak boleh ya. Akhirnya saya cuci tangan tuh ya. Saya bersihin semua. Saya nggak mau lagi ya. Itu perbuatan iblis ya, karena di Yohanes 10 ayat 10 iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan semua orang. Kalau kita sudah tahu perbuatan itu berdosa, hendaklah kita tidak lagi melakukan hal seperti itu. Sehingga kita bisa menjadi orang yang terhilang ya. Karena kesalahan kita sendiri ya. Kita harus lakukan. Ayo kembali kepada Tuhan. Cintai pribadi Tuhan. Ya, karena di firman Tuhan ya, saya tambahkan di Yeremia 17 ayat 23. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Nah, ini ada terjadi di Zoom family juga ya, di grup juga yang lain. Ya, kadang-kadang kita ditegur padahal kan firman Tuhan bilang apa? Kita harus menegur dengan kasih Tuhan. Kita tegur dengan firman aja langsung bisa keluar dari grup. Saya lab. Wah, rasanya saya dihakimi. Ya, padahal kita mau teman kita ini supaya tetap bertahan di dalam firman Tuhan ya. Tetap bertahan. Hendaklah kita bisa berdiri teguh. Ya, jangan goyah ya dengan hal-hal yang rasanya bisa merugikan diri kita sendiri ya. Kalau kita maaf kata ya, kalau kita bisa hilang dari Tuhan, wah itu kasih karunia Tuhan itu pasti hilang. Saya yakin pasti hilang. Karena Tuhan Yesus itu nggak suka anak-anaknya itu bisa menjadi orang yang terhilang.
Kita tahu ya, si sulung dengan si bungsu, ya, bagaimana si bungsu mau makan ampas babi aja nggak dikasih, tapi dia teringat akan kasih bapak ayahnya, dia kembali. Dan demikian juga dengan kita. Ayo, kita kembali kepada Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang terhilang. Ya. Setiap orang mana yang mau anaknya hilang? Saya rasa nggak ada. Ya, seperti kita orang tua, bapak ya, kita kan nggak mau seperti anak kita bisa menjadi anak yang terhilang. Demikian juga dengan Bapa di surga. Ayo kita kembali kepada Tuhan. Ya, kita pegang tangan Tuhan. Karena di Yeskiel 11 ayat 19 dan 20 mengatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Ya, saya mau apa yang menjadi dosa yang mengikat saya, itu saya lepaskan. Ya, saya tidak mau lagi terikat dengan hal-hal yang duniawi, ya, yang rasanya bukan dapat lebih baik lagi saya hidup, tapi akan lebih lagi merosot kehidupan saya kalau saya melakukan hal seperti itu. Karena dikatakan di Ulangan 22 ayat 1, apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Demikian juga dengan kita. Apabila mungkin teman kita yang tersesat, ya kita jangan berpangku tangan atau masa bodoh, tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk menasehati, menegur dengan kasih Tuhan. Itu yang harus kita praktekkan dalam setiap kehidupan anak orang yang percaya, orang pilihan Tuhan. Dikatakan di Amsal 10 ayat 17, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran akan tersesat. Ya, kita jangan tersesat. Ya, karena dikatakan kita tahu ya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Jangan hidup kita tersesat oleh dengan hal-hal yang kita lakukan, hal-hal duniawi ya. Seperti, aduh, rasanya saya ikut Yesus seperti kesaksiannya Pak Chandra Kirana ya. Kok bukannya tambah baik, malah tambah merosot ya. Rasanya saya dihabisin. Padahal itu Tuhan mau memproses hidup setiap kita untuk menimbulkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, seperti emas, kalau mau jadi logam mulia kan harus ditempa, harus terus digosok ya, dibakar. Dan demikian juga orang-orang yang tersesat. Kita jangan pikir, aduh ini percobaan seperti apa ini? Seperti teman saya. Tadinya dia percaya kepada Yesus. Dia mau saya ajak ke gereja. Tapi ketika malah kehidupannya rasanya bukan semakin lebih baik, akhirnya dia pilih jalan yang lain. Sehingga hidupnya tersesat. Dan maaf kata ya, sekarang teman saya itu, aduh kasihan. Dulu naik mobil ya, usahanya maju. Ya, tapi sekarang, maaf kata ya, mobilnya udah dijual. Dan dia sekarang jadi apa? Jadi Gojek motor. Ya. Aduh, rasanya saya lihat, aduh, itulah orang-orang yang tersesat ya. Kadang-kadang kita lupa menjadi orang pilihan Tuhan itu, pasti hidupnya akan diberkati. Asal kita mau sabar, kita mau berjalan di relnya Tuhan. Jangan pernah keluar di relnya Tuhan. Jangan suka-sukanya kita. Ya. Karena di Ibrani 13 ayat 8 yang mengatakan, kasihnya Tuhan itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, dia selalu melihat anak-anaknya yang tersesat. Dia pasti akan bawa pulang. Ya, dia akan terus memperbarui hati dan pikirannya untuk selaras dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Amin. Ayo lakukan.
Ya, jangan kita udah tersesat, udahlah, mati aja dah. Aku akhiri hidup ini. Jangan, ya. Kita ini sudah jadi orang pilihan Tuhan, harus tetap di jalannya Tuhan, di jalan kebenarannya firman Tuhan. Karena di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalan-jalanku. Amin. Lakukan bagian itu terus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang tukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin. Ya, ayo kembali ke Tuhan. Jangan kita melakukan hal-hal yang rasanya menyesatkan hidup kita. Ya, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan selalu buka tangannya. Yang mengatakan di Matius 11 ayat 28, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan yang beban berat. Aku akan memberi kelegaan buat setiap kamu, setiap kita yang mau datang kembali kepada Tuhan, yang tersesat hidupnya. Amin. Tuhan akan pulihkan. Tuhan pasti akan menolong kita. Karena dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ya, dengan cara apa? Seperti ada sebuah lagu, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kembalilah kepada Tuhan. Baca firman. Sehingga hidup kita tidak bisa tersesat, tidak bisa diombang-ambingkan oleh masalah yang ada. Ya, jangan lari dari masalah. Hadapi masalah itu dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Pasti Tuhan akan menolong kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita berseru kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan orang lain, jangan andalkan dirimu sendiri. Tapi andalkan Tuhan. Karena di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Masuk poin yang ketiga. Apa itu yang poin yang ketiga? Kita lanjut di Yesaya 34 ayat 16. Yang luka akan kubalut. Nah ini lebih sulit lagi ya. Saya percaya setiap hidup orang percaya pasti punya luka ya. Ada nggak yang tidak pernah dilukakan hati kita? Halo? Pasti pernah ya dilukakan ya hati kita, mungkin dari teman-teman kita ya, sahabat-sahabat kita. Tapi Tuhan bilang apa? Pengampun. Amin. Kita lihat dulu di Mazmur 147 ayat 3. Mazmur 147 ayat 3 demikian firman Tuhan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Nah ini yang patah hati dulu ya. Patah semangat, patah hati itu. Ya. Wah, rasanya saya sudah berdoa. Rasanya saya sudah memuji Tuhan. Rasanya saya sudah beribadah. Kok hidup saya seperti ini ya. Malah saya dicemooh, dianiaya, dibully teman-teman kita ya. Katanya ikut Yesus, kamu diberkati. Kok sekarang saya lihat kamu semakin susah. Nah kita akhirnya terobsesi dengan perkataan demikian. Akhirnya iya juga ya. Nah ini perkataan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seharusnya kita ambil yang benarnya. Ya, dikatakan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 yang mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, mungkin pencobaan yang kita lakukan dari kesalahan kita, kecerobohan kita. Terkadang kita tidak menyadari hal seperti itu. Seperti yang saya alami, ya. Saya begitu percaya dengan teman saya. Saya punya kartu kredit, saya main di MLM, akhirnya saya membelanjakan teman-teman saya untuk uber-uberan sama poin reward ya, supaya saya bisa, tujuan saya cuma satu, saya pengen ke Yerusalem, karena dapat poin reward itu bisa dapat jalan-jalan gratis. Ternyata Tuhan izinkan di bulan Maret 2020 pandemi COVID. Akhirnya teman-teman saya nggak pada bisa bayar. Maaf kata, luka nggak hati saya? Pasti. Ya, pasti salahkan Tuhan nggak? Bisa jadi seperti itu. Tapi saya enggak. Saya bilang, Tuhan, saya hadapi bersamamu Tuhan. Sekalipun rasanya luka hati saya Tuhan. Rasanya teman-teman saya meninggalkan saya begitu enaknya. Aduh, gimana ya? Saya nggak bisa bayar. Aduh, gimana ya? Nah, akhirnya saya hanya cuma satu. Saya lapor sama Tuhan. Tuhan, aku mengaku dosa Tuhan. Aku salah. Aku terlalu percaya kepada mereka. Sehingga aku terima akibatnya. Apa yang saya sudah lakukan itu ya. Saya tidak menyalahkan mereka juga ya. Karena memang tujuannya untuk mencapai poin reward ya, supaya kita bisa sama-sama jalan-jalan ke Yerusalem ya. Tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi ya. Tapi saya nggak patah hati, saya nggak patah semangat. Saya tetap berdoa kepada Tuhan. Karena dikatakan Roma 12 ayat 12 itu ayat kesukaan saya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Kalau kita mengalami hal-hal yang melukai hati kita, jangan patah hati, patah arang, patah semangat. Datang kepada Tuhan. Karena Dia sumber pemulihan, sumber kesembuhan kita. Untuk kita bisa melukai, menyembuhkan luka hati kita. Datang kepada Tuhan. Tersungkur di kaki Tuhan. Nangis, nggak apa-apa. Ya, Tuhan Yesus itu paling suka kalau orang yang bisa angkat tangan. Tanda kita hands up. Angkat tangan berarti Tuhan akan turun tangan menyelesaikannya. Puji Tuhan. Berangsur-angsur teman saya dari utang 250 juta, teman saya bisa bayar 80 juta. Puji Tuhan. Jadi tinggal 170. Bagaimana lagi ini Tuhan? Akhirnya saya jual mobil saya. Kesayangan saya jual. 86 juta waktu itu. Lumayan bisa. Tinggal 90 juta. Bagaimana ini? Akhirnya puji Tuhan istri saya, dia bermurah hati, dia jual perhiasannya untuk menutupi hutang saya. Saya bilang, kalau nanti sudah saya diberkati kembali, kita membeli lagi apa yang menjadi kesukaan dari istri saya. Amin. Ya. Akhirnya puji Tuhan di bulan Mei 2021 hutang saya lunas-nas di bank. Sudah nggak ada lagi hutang. Rasanya bebas sekali. Rasanya senang sekali. Amin. Tidak ada luka satupun. Meskipun ada teman saya yang belum bayar ya. Sampai saat ini ya. Saya tetap berdoa kepada Tuhan. Yang luar biasa itu ya. Yang pasti akan memberi pengharapan yang pasti. Hanya di dalam Yesus. Amin. Karena di firman Tuhan di 1 Korintus 8 ayat 9 itu saya pegang. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah, kita ini kadang-kadang suka menjadi batu sandungan ya, melukai hati teman-teman kita, memvonis teman-teman kita ya. Kamu sih begini, kamu sih begitu. Kita jangan seperti itu. Hendaklah kita bisa saling berdoa, mendoakan ya, yang mungkin patah hati, patah arang, patah semangat. Kita berdoa supaya dia bisa bangkit, dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus itu paling suka kalau lihat anak-anaknya itu semangat kembali. Terus menghadapi masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan menyerah.
Jangan langsung ambil keputusan yang tidak baik. Ya, ada yang bunuh diri ya. Kayak kemarin 3 bulan yang lalu, itu ada satu pengusaha besar ya. Dia terjun dari lantai 27, terbang bebas. Dia pikir dia jadi Superman, nggak taunya dia jatuh ke bawah dan dia mati binasa. Ya, jangan seperti itu. Ya, ada satu pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dia pasti akan menyembuhkan, dia pasti akan memulihkan setiap luka hati kita. Ya, jangan simpan sampah. Apabila mungkin orang yang melukai hati kita, kita jangan ingat-ingat kembali. Demikian juga dengan Tuhan. Dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita loh. Ya, dosa-dosa kita dia tidak mengingatkan kembali. Asal kita mau menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Karena kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Dan yang keempat, ini tentang orang sakit. Yang sakit akan kukuatkan. Ya, kita tahu ya, di dalam grup FM kita ada teman kita yang sakit. Kita harus terus berdoa. Kita kasih semangat. Pertolonganku hanya ada di dalam Yesus. Ya, seperti saya di tahun 2016 juga saya mengalami sakit stroke. Mulut saya mencong. Ya, dokter vonis saya tidak boleh naik motor lagi seumur hidup. Nanti nyetir mobil setahun lagi baru bisa. Saya ingat firman Tuhan. Saya patahkan perkataan dokter yang tidak baik, yang negatif. Di dalam nama Yesus, hamba patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus perkataan yang tidak baik dari dokter tersebut. Karena saya percaya Tuhan saya, Tuhan yang hebat, Tuhan penyembuhku, dan dia pasti akan memulihkan sakit penyakit dari tubuhku. Karena tubuh ini bukan sarangnya penyakit, tapi ini adalah bait Allah yang kudus, yang harus saya bersihkan di dalam setiap kehidupan saya. Yaitu saya harus menghindari makanan-makanan yang tidak baik di dalam tubuh saya. Jujur ya, kenapa saya bisa kena stroke? Saya dulu orangnya karena jadi hamba Tuhan ya suka diajak makan ya, dan juga saya hobinya dulu makan ya. Waduh, saya nggak pantang ya, makan ini makan itu semuanya sikat. Saya nggak ingat itu Amsal 23 ya, ayat 1 dan 2 dan 3. Itu di rumah sakit loh. Tuhan Yesus ingatin saya, kamu buka itu di Amsal 23 ayat 1 sampai 3. Jika engkau diundang oleh para pembesar, jika besar nafsumu akan hidangan yang ada di meja, kau habiskan, berarti engkau menaruh pisau di atas lehermu. Dari situ saya bertobat, Tuhan, aku mau sembuh Tuhan. Aku mau memperbaiki pola makan hidup saya Tuhan. Dan juga saya tidak mau menyimpan akar kepahitan apapun, dosa, kesalahan orang lain Tuhan. Saya mau memperbaiki hidup saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya hidup saya Tuhan, ampuni segala dosa saya. Kalau kita bisa mau mengakui hal seperti itu di hadapan Tuhan, dan saya percaya kuasa Tuhan itu bekerja, dan Tuhan Yesus itu tidak akan tutup telinganya, bahkan dia sendengkan telinganya kepada kita semua yang mau terus berseru kepada Tuhan, minta pertolongan dan kuasa Tuhan, dan tangannya Tuhan itu tidak akan kurang panjang menolong setiap kita, dan pasti kita akan dipulihkan dan disembuhkan. Amin. Kita terus berdoa ya buat Pak Hendra Winata, dan saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti Tuhan sembuhkan. Saya yakin 1000%, bukan 100% lagi. 1000%. Asal kita mau sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Itu akan turun. Dia akan menolong kita. Dia akan menyembuhkan kita. Karena di Kisah Para Rasul 4 ayat 9 sampai 12 ya. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Matius 9 ayat 12 mengatakan, Yesus mendengarkan dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi
orang sakit. Amin. Kita harus ingat kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kita harus terus mengingat betapa baiknya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, Tuhan Yesus itu baik dan kasih-Nya itu sepanjang hidup kita. Ya, kita harus ingat itu. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Dalam segala apapun, rancangan Tuhan itu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, yang penuh dengan segala apapun yang dilimpahkan bagi setiap kita orang percaya, orang pilihan Tuhan. Amin. Ayo kita datang kepada Yesus, berserah diri, segala apapun pergumulan sakit di dalam tubuh kita, pasti Tuhan akan beri kekuatan dan kemampuan untuk kita tetap bersemangat hidup, tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Itu yang saya lakukan. Ya, saya minta ampun, saya tersungkur di kaki Tuhan, saya nangis, dan Tuhan pulihkan sampai hari ini. Ya, asal kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, minta pertolongan dengan Tuhan, dan pasti Tuhan akan menyelamatkan, menyembuhkan sakit penyakit kita. Amin. Dan yang kelima, yang terakhir. Ini yang paling enak ya. Yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Nah ini sayang Pak Nikolas nggak ada ini ya. Yang gemuk dan yang kuat. Kalau saya percaya seperti Pak Nikolas ya, itu orang yang gemuk dan yang kuat. Tuhan katakan apa? Akan kulindungi. Karena apa? Kita teringat akan Mazmur 23 ayat 1 dan 2 dan 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke tanah air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ya, kita harus ingat, gembala kita yang agung adalah Tuhan Yesus. Dia yang begitu peduli kepada kita semua. Ya, jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah lari dari kenyataan yang ada. Bersama Yesus, pasti Tuhan akan menolong kita. Seperti ada sebuah lagu ya, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Jadi ingat, kunci dari kehidupan orang pilihan Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Percayalah penuh kepada Tuhan. Berserahlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya percaya, setiap orang yang mau datang kembali kepada Tuhan, dan yang mau dipulihkan hidupnya oleh Tuhan, dan yang mau disembuhkan oleh Tuhan, baik itu luka hati, apapun sakit penyakit yang kita alami, ingat, masih ada Sang Penolong, yaitu Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya percaya semua pasti akan diberkati oleh apa yang menjadi suara Tuhan untuk setiap kita juga, hamba yang menyampaikan. Itu semua saya percaya ada satu bentuk kasih peduli Tuhan kepada kita semua, orang pilihan Tuhan. Ayo lakukan bagian kita. Tujuan hidup kita hanya melakukan apa yang menjadi tugas kita, yaitu melakukan firman Tuhan. Ya, terus lakukan dan cintai, terus dengar firman Tuhan. Saya pegang itu di Keluaran 19 ayat 5. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada firman-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, karena Akulah empunya di bumi dan di surga.
Amin. Silakan sebuah lagu yang saya sudah titip dari Pendeta Derikson untuk dinyanyikan. Setelah itu kita masuk di dalam doa penutup dan kita langsung seperjamuan dengan Tuhan, memasuki perjamuan kudus. Silakan Pak Derikson, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa ya untuk tutup firman. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan pesan-Mu yang begitu indah buat setiap kami Tuhan. Kami akan terus pegang janji-Mu Tuhan. Kami akan terus Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami, orang pilihan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami percaya Tuhan, ada pertolongan, ada perlindungan, ada kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan buat setiap kami. Kami akan terus pegang janji-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya terus hanya kepada Engkau saja Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang pasti akan memberkati setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Kiranya Tuhan sucikan hati dan pikiran kami Tuhan untuk selaras dengan apa yang menjadi perbuatan kami di dalam Engkau Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus, Hamba-Mu sudah berdoa untuk roti dan anggur yang akan kami sudah siapkan. Kiranya kasih-Mu Tuhan yang begitu luar biasa untuk setiap hidup kami, untuk kami dapat sehidangan dengan Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, silakan teman-teman yang sudah menyiapkan, kita masuk dulu ke perjamuan kudus. Ada sebuah lagu mungkin yang kita sambil siapkan roti dan anggur. Boleh ditayangkan? Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Sudah dipersiapkan roti dan anggur, teman-teman? Siap. Ya, saya sudah buka roti dan anggur. Saya persiapkan untuk masuk firman Tuhan. Semua sudah siap ya, di rumah masing-masing ya. Kita akan sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Yuk mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Yuk mari kita makan roti bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita persiapkan anggur di tangan kita. Kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum anggur.
Yuk mari kita berdoa ya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur kami sudah seidangan dengan Engkau Tuhan melalui perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati roti sebagai persekutuan tubuh dengan Engkau Tuhan. Kiranya tubuh kami yang sakit, tubuh kami yang lemah, Tuhan kuatkan kembali melalui perjamuan kudus yang kami sudah lakukan bersama Engkau Tuhan. Dan anggur persekutuan dengan darah Kristus, kami percaya oleh bilur-bilurnya, mungkin ada sakit penyakit di dalam tubuh kami. Pasti Tuhan sembuhkan. Tuhan sudah bekerja. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Kita terus melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk selalu hidup selaras dengan keinginan Tuhan. Hidup selalu tidak menyimpan kepahitan apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, juga pekerjaan kami, apa yang kami lakukan, tangan kami yang kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil dan beruntung. Terlebih lagi Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, untuk kami terus dapat melakukan bagian kami, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tujuan akhir hidup kami adalah untuk memperoleh hidup yang kekal. Ampuni segala pelanggaran kami dan dosa kami, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang hadir, Bapak, Ibu. Pererat kami dengan tali kasih-Mu, Tuhan, untuk kami dapat bergandengan tangan, melakukan apa yang menjadi bagian kami, Tuhan, dari teman-teman kami yang hadir. Pak Erikson Sijabat, Kau berkati. Juga Pendeta Endra Winata juga Kau berkati. Pak Joni Iskandar juga Kau berkati, Tuhan. Ibu Adeline juga Kau berkati ya Tuhan. Ibu Grace juga Kau berkati. Pak Joni Iskandar juga Kau berkati. Pak Johannes Sumarmo juga Kau berkati. Bu Lydia juga Kau berkati. Bu Lia juga Kau berkati. Juga teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Tuhan lawat setiap kami Tuhan. Kembalikan kami di dalam wadah family ministry ini Tuhan. Persatukan kami dengan tali kasih-Mu. Dan kami percaya di dalam firman-Mu tidak ada perpecahan apapun Tuhan. Bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, keluar masuk kami.
Apapun yang kami kerjakan, Kau buat selalu berhasil, dan penyertaan pelindungan-Mu yang selalu sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur, kami yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Yohanes Sumarmo untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Enggak, doa itu dulu, Pak Kemengban. Syafaat. Silakan Ibu Adeline. Enggak, nanti aja terakhir, Pak. Ya, sebelum kita doa syafaat, kita lanjutkan lagu yang tadi. Bu Adeline, silakan Bu Adeline. Katanya terakhir itu, Ibu Adeline. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada sore menjelang malam hari ini, Bapa, Engkau berkati kami Tuhan di dalam ibadah Zoom Family Ministry New ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh mengikuti perjamuan kudus yang daripadamu Tuhan, di mana perjamuan kudus yang kami terima, tubuh dan darah-Mu yang boleh kami terima dan masuk ke dalam hati, roh, tubuh dan jiwa kami percaya itu sudah membasuh setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Bahkan Engkau pulihkan setiap keadaan keluarga, tiap keluarga di kul ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar perjamuan kudus yang boleh kami adakan bersama tadi Tuhan, itu juga memulihkan kesehatan Bapak Pendeta Hendra Winata Tuhan, dalam pemulihan sakit struknya Bapa. Kami percaya Engkau terlalu baik Tuhan untuk kami menerima berkat itu Bapa. Tetapi kami kembalikan semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, memberkati untuk gembala sidang Family Ministry New ini Tuhan, Bapak Pendeta Komingguan. Terus Engkau pakai dia lebih heran dan luar biasa Bapa. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertainya, Engkau Allah yang selalu memberkatinya Bapa. Istri, anak-anak, menantu, dan cucu-cucunya juga Tuhan Yesus memberkati. Pelihara gembala-Mu di tempat ini Tuhan, dengan kasih Tuhan dan berkat-berkat yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap anggota kul yang ada di Family Ministry New ini Tuhan. Engkau berkati setiap kami, keluarga lepas keluarga Bapak, Bapak Pendeta Derikson, Bapak Pendeta Elmanik, Bapak Evangelis Nicholas, Ibu Pendeta Grace Tuhan, Ibu Pendeta Messi, Ibu Pendeta Lydia Tuhan, Bapak Pendeta Pardi Tuhan. Engkau memberkati juga Bapak Pendeta Joni, Bapak Pendeta Henry Winata, Bapak Stanley juga Tuhan. Engkau memberkati Ibu Lia Tuhan,
hamba pribadi juga, kami mau taruh semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan Ibu Depari juga Engkau memberkati yang dalam perjalanan menuju si borong-borong. Tuhan, Engkau memberkati kami Bapa. Kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah penuh atas kami Bapa. Mereka yang belum kami sebutkan satu persatu, kami percaya berkat yang sama juga Tuhan curahkan buat setiap anggota KUL ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang tidak bisa kami pikirkan dengan akal pikir kami, tetapi Engkau Yesus yang mengerti hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan yang terbaik buat kami Tuhan, terus Engkau memberkati family ministry New ini Tuhan, walaupun kami beribadah lewat Zoom, lewat udara, tapi kami percaya kesembuhan, sukacita, damai sejahtera juga Tuhan curahkan buat KUL ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar saat kami masuk, ketika kami masuk dan ketika kami keluar, ada urapan yang Tuhan Yesus nyatakan buat kami. Ada perubahan yang dahsyat yang Tuhan Yesus curahkan buat kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, setiap apapun yang kami pakai di dalam Zoom ini, internet Tuhan, bahkan HP, lampu listrik juga untuk sebagai penerangan juga Tuhan memberkati. Sehingga setiap kami KUL semuanya boleh berjalan dengan penyertaan dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, memberkati bangsa dan negara Tuhan, bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di bangsa ini, kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan banyak kebaikan, banyak pemulihan di bangsa ini Bapa. Adakan kami di bangsa ini, kami percaya Engkau pakai kami Tuhan untuk kami berdoa buat bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau juga berkati setiap ibadah Zoom Tuhan, bahkan gereja-gereja yang ada di muka bumi ini khususnya di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan memberkati, biar setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan, itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa, sehingga ketika kami berdoa, ketika kami meminta, ketika kami memohon perlindungannya daripada Tuhan Yesus, Engkau Yesus yang akan mensendengkan telinga-Mu kepada kami. Engkau Yesus yang akan mengulurkan tangan kasih-Mu untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh kami bangga menjadi anak-anak Tuhan. Karena itulah kami dipilih. Karena itulah kami dipanggil. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami Bapa. Sucikan kami Tuhan, untuk kami terus menjadi anak-anak Tuhan, untuk kami terus menjadi firman yang terbuka Tuhan, dimanapun kami berada. Orang lain boleh melihat siapa Yesus yang kami sembah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, lewat kami Tuhan, banyak jiwa yang boleh kami menangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Shalom. Yuk, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan kita, keluarga demi keluarga, Bapak Ibu yang hadir. Kiranya juga tangan Tuhan yang selalu menyertai pekerjaan apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan bersama Tuhan, dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan kiranya juga Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami. Dari sekecil apapun pelayanan kami, Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan melimpahkan berkat itu kepada kita semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami peraskan doanya di dalam satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur sama-sama kita yang sudah diberkati firman Tuhan. Katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Pak John. Ya, terima kasih Pak Pendeta Komengban. Kami mewakili dari semua yang ikut Zoom ini mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pak Pendeta Komengban yang telah menyampaikan firman pada malam hari ini. Amin. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati. Amin. Ya, bincang-bincang pada malam hari ini yang ingin bertanya atau ingin sharing tentang firman Tuhan, ya. Yang pertama saya panggil Ibu Lydia. Silakan Ibu Lydia. Bapak sama aja sama Pak Direkson, saya aja duluan, sama sebentar mau keluar ya Pak.
Iya, silahkan Ibu Lydia. Ya puji Tuhan lah ya, sore hari ini kita sama-sama bisa datang, bisa mendengarkan firman Tuhan kembali ya. Tadi nyanyiannya enak-enak tuh. Siapa Pak Joni ya? Pak Erikson itu luar biasa. Pak Erikson keren Pak. Enak-enak nyanyiannya. Puji Tuhan ya. Memang kita senang nyanyi ya semuanya ya. Saya juga senang nyanyi juga gitu ya. Memang pujian itu satu persembahan kepada Tuhan, dan juga buat kita juga senang ya. Jadi kita nggak banyak pikiran tuh kalau banyak nyanyi ya. Jadi pikiran kita mikirin aneh-aneh lah, pokoknya kita nyanyi gitu, dan juga kita senang bisa memuliakan Tuhan, dan juga pujian itu memang menyentuh hati juga gitu ya. Saya juga pertama percaya Tuhan itu dari pujian juga gitu ya, jadi percaya Tuhan kok seneng ya nyanyiannya gitu. Nah di situ saya banyak belajar menyanyi juga gitu ya. Ya puji Tuhan lah, Tuhan tolong semuanya ya. Firman Tuhan juga sore hari ini bagus ya, Pak Mingguan. Memang kita harus mempunyai hati yang baru ya, hati yang bersih lah ya. Kita juga jangan memikirkan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Jadi sebagaimana firman Tuhan juga harus jaga hati ya. Memang Yeremia itu dia katakan hati yang baru, hati yang taat ya. Memang kita ketaatan itu penting, kesetiaan juga penting ya. Kita belajar setia itu mahal harganya ya. Saya sampai sekarang masih tetap ke GPIA ya, ikut lansia, ikut kaum wanita kalau ulang tahun gitu. Ada apa aja gitu ya, saya suka ikut itu. Jadi teman yang lama tuh masih dekat gitu ya, dan juga saya senang bisa ketemu gitu ya. Itulah berkat Tuhan ya, kalau kita setia itu berkat Tuhan luar biasa gitu ya, artinya menolong kita. Kalau orang yang tidak setia itu ya begitulah berkatnya ya, nggak terlalu artinya dia bisa memiliki berkat, dan juga hidupnya juga nggak terlalu baik ya kalau kurang setia. Kalau setia kan kita baik itu mempertahankan. Ya, mempertahankan itu kan sulit. Kalau buat pindah gampang, seperti perceraian juga gampang ya, 2 hari berapa hari selesai. Tapi membina rumah tangga kan puluhan tahun ya, toto kok bisa artinya ribut soal sedikit marah terus bisa cerai gitu ya. Dan juga kesetiaan begitu juga, pelayan juga begitu. Kita melayani nih, lagi enak-enak kayaknya nggak cocok lah begini-begini, keluar ya, bisa pindah tempat lain gitu kan, bisa aja ya. Itu tergantung dari hati gitu. Tapi saya bersyukur ya bisa mempertahankan, bisa artinya akur dengan teman gitu. Itu satu perkara yang luar biasa ya. Jadi kita mesti mempunyai hati ya, hati yang dibaruin setiap hari, hati yang taat dan hati yang menurut, yang dengar-dengaran. Mungkin itu aja sedikit yang saya dapat. Tuhan memberkati sore hari ini. Apa yang kita lakukan, memang kita lakukan semuanya hanya untuk Tuhan ya. Terima kasih Pak Tuhan firman-Nya, dan juga Pak Yohanes ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Lydia, luar biasa. Tuhan berkati ya. Selamat beribadah Bu Lydia di gerejanya. Ya Pak, makasih Pak. Siap-siap nih Pak, mau melayani enggak? Jumat itu Paskah Pak. Makasih Bu Lydia, Tuhan berkati. Ya, makasih Pak Mingguan. Ya, selanjutnya Ibu Grace, silakan Ibu Grace. Ya. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih Pak Komingguan. Ya Bu Grace.